Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Yang terhormat Wali Kota Banjarbaru Bapak Haji M. Aditya MH. Yang kami hormati Kepala Kantor Daerah Telkom Banjarbaru Bapak Ade Rahmani. Yang kami hormati Bapak Agung Sutanto Adi Susetyo, Direktur Primary and Secondary Education YPT. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Yang kami hormati Kepala SMK Telkom Banjarbaru Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Pelatihan Disabilitas Bapak Muhammad Riki Perdana Esko, serta peserta pelatihan TIK yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan saya Angel dan rekan saya Arza yang akan membawakan acara pada hari ini. Pelatihan TIK untuk disabilitas dengan tema Bridging the Disabilities through Digital Technology. Pelatihan ini merupakan kerjasama PT Telekomunikasi Indonesia dengan Yayasan Pendidikan Telkom yang diselenggarakan di seluruh SMK Telkom Schools, termasuk di dalamnya adalah SMK Telkom Banjarbaru. Baik, kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, telah kita dengarkan lagu Indonesia Raya dari Mars Telkom. Dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana kepada Bapak Muhammad Riki Perdana Eskom, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin, yang saya hormati Kepala Kantor Daerah Telkom Banjarbaru, Bapak Ade. Saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banjarbaru, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan kegiatan. Acara ini diikuti oleh Komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN, yang diwakili oleh GERKATIN Banjarbaru dan GERKATIN Martapura. Untuk jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 30 orang. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan itu dimulai dari tanggal 18 sampai 21 Juli 2022 yang lokasinya di Aula SMK Telkom Banjarbaru. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari panitia yang telah memberikan usahanya dari awal persiapan hingga hari pelaksanaan hari ini. Dan mungkin demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Riki. Baik, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru kepada Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Hanus MSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Banjarbaru, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, beserta Mas Adi selaku Kantor Banjarbaru. Saya panggil Mas Pak, soalnya beliau dulu siswa sini, jadi panggil Mas. Kalau Pak Wali Kota nanti manggilnya Mas, saya nanti lupa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, bahwa keseluruhan kegiatan ini merupakan kerjasama antara PT Telkom Indonesia dengan Yayasan Pendidikan Telkom, yang pelaksananya gerakan ini dilakukan secara nasional, dibuka mulai tanggal 27 Juni kemarin dan nanti berakhir sampai akhir Juli. Untuk SMK Telkom Banjarbaru pelaksananya dimulai tanggal 18 hingga tanggal 22 Juli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa kegiatan ini tidak lain untuk memberikan pembekalan kepada kawan-kawan kita penyandang disabilitas untuk tetap berkarya dengan teknologi informasi terbaru. Yang kita berikan nanti materinya tidak lain bagaimana membuat konten kreator, kemudian bagaimana membuat pemrograman dengan marketplace, sehingga nanti produk-produk yang dihasilkan dari kawan-kawan bisa dipasarkan secara digital. Dengan produk digital ini harapannya
kawan-kawan semua mampu menghasilkan karya-karya kreatif yang dapat digunakan untuk bekal hidup di kemudian hari. Perlu kami sampaikan juga dengan Bapak Wali Kota dan peserta yang hadir di sini selama SMK Telkom ini berdiri. Baru kali ini SMK Telkom itu dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru. Tepuk tangan untuk. Jadi kita ini bertetangga gitu. Jadi sini sama situ bertetangga. Bapak Ibu sekalian, juga kami sampaikan bahwa barangkali kita SMK Telkom Banjarbaru memiliki SDM yang cukup untuk teknologi informasi. Kemudian kita juga punya produk kreatif yang barangkali bisa dikembangkan dan dikerjasamakan dengan pemerintah Kota Banjarbaru di dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat Banjarbaru. Dengan demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko atas sambutannya yang luar biasa. Ya, telah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Telkom Banjarbaru. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Yayasan Pendidikan Telkom. Sebelumnya sebagai tambahan informasi, untuk kick-off pembukaan pelatihan TIK untuk disabilitas telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022. Berikut cuplikan sambutan dari Bapak Agung Sutanto Adi Susetyo, Direktur Primary and Secondary Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Baik, syukur alhamdulillah kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan kick off begitu pelatihan TIK bagi yang disabilitas yang diselenggarakan kerjasama antara PT Telkom Indonesia, khususnya Community Development Center Indonesia bersama Yayasan Pendidikan Telkom dan lembaga pendidikan di bawahnya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, puji syukur, salam dan salam kita berikan kepada Muhammad Nabi besar kita, para sahabat, tabiin dan juga mudah-mudahan menjadi mahfirah dan rahmatnya bagi kita semua para pengikutnya. Baik, saya sangat gembira begitu ya, pagi hari ini kita bisa kick off pelatihan ini yang sebelumnya sudah dilakukan pilot project gitu ya di Malang gitu. Terima kasih banyak. Mengapa kita harus pilot project dulu sebelum kita lakukan yang lebih massal kali ini, karena kita juga belajar gitu ya. Kita belum punya pengalaman sama sekali untuk melakukan pelatihan TIK begitu. Buat para penyandang disabilitas ini, sehingga kita waktu itu sepakat dengan Mas Harsono, kita piloting dulu ya Mas, nanti biar kita kalau nanti akan lakukan untuk jumlah peserta yang lebih besar itu akan lebih baik. Jadi ini terima kasih banyak juga bantuannya dari himpunan begitu yang telah membantu kita untuk mendesain sama-sama pelatihan ini, sehingga mudah-mudahan ini akan bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta, dan juga nanti diharapkan juga peserta bisa menularkan ilmu ini kepada lingkungannya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga ilmu ini akan terus berkembang gitu ya, dan semakin banyak yang mendapat manfaat dari proses pelatihan ini. Jadi saya sendiri pribadi dan teman-teman panitia saya rasa ini sangat excited gitu, terutama para pelaksana pelatihan ini nanti di SMK-SMK seluruh Indonesia, karena ya amal yang tidak putus itu amal jariah gitu ya. Jadi kami dari manajemen Yayasan Pendidikan Telkom begitu sangat eager begitu untuk selalu berbagi ilmu begitu yang mudah-mudahan manfaat dan juga manfaatnya akan long lasting gitu ya, tidak ada akhirnya. Itu yang menjadi motivasi kami begitu untuk terus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan semacam ini dan terus mengembangkannya gitu ya. Yang kedua tadi inklusivitas ya, kami juga ingin mendukung pemerintah begitu dalam memberikan kesamaan atau kesempatan yang sama begitu ya bagi seluruh
warga Indonesia begitu untuk mendapatkan ilmu tak terkecuali ilmu TIK begitu ya, karena terima kasih banyak ini kami dipersepsi oleh masyarakat luas bahwa Telkom ini punya kelebihan di situ. Nah, apa salahnya kita berbagi begitu ya. Dan ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa berbagi kepada para penyandang disabilitas untuk juga ikut mendalami, menguasai begitu ilmu TIK bagi sebesar-besarnya kemanfaatan secara luas begitu ya. Kemudian yang ketiga yang memotivasi kami ini juga program pemerintah juga ya, bahwa kita harus menyediakan talent sebanyak mungkin, talent digital sebanyak mungkin di Indonesia. Jadi ini tentang kemandirian digital bagi Indonesia gitu ya. Menurut Pak Presiden kita perlu 9 juta talent digital di Indonesia 15 tahun ke depan. Jadi itu artinya 600.000 talent digital yang harus kita siapkan setiap tahunnya, dan kita sebagai lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk berkontribusi di situ. Nah, ini juga salah satu ikhtiar kita begitu ya, untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa menambah gitu ya jumlah digital talent di Indonesia dalam rangka menuju kemandirian digital bangsa dan negara Indonesia. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ya tadi ini juga menjadi proses pembelajaran terus terang Bapak Ibu sekalian buat kami di EPT dan juga lembaga pendidikan begitu. Memberikan pelatihan bagi peserta disabilitas ini suatu tambahan ilmu bagi kita begitu ya. Jadi kita saling belajar sebenarnya, selain sharing juga kita saling belajar. Jadi ini ada jargon kalau di marketing itu, the more you give, the more you get. Jadi semakin banyak yang diberikan kepada pelanggan, semakin banyak juga yang diberikan pelanggan kepada Telkom gitu. Nah, kalau di dunia pendidikan atau learning kita juga kenal paradoks yang kita sebut sebagai the more you share, the more you learn. Jadi semakin banyak kita sharing begitu, semakin banyak juga yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa pelajari bahkan dari peserta, bahkan dari semua yang terlibat di dalam suatu proses belajar mengajar gitu ya. Jadi ini saya rasa sinergi yang luar biasa. Jadi terima kasih Ibu yang mewakili dari himpunan wanita disabilitas Kota Malang yang telah bekerja sama bahu-membahu untuk membuat desain pelatihan ini sedemikian rupa sehingga bisa diambil manfaatnya sebanyak mungkin. Dan saya setuju dengan Pak Arsono tadi, jika ini akan terus dikembangkan, monggo gitu kita terbuka untuk berdiskusi agar kita bisa mendesain pelatihan yang lebih baik lagi dan lebih tepat gitu ya buat para penyandang disabilitas yang menjadi target dari program pelatihan ini. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, CDC terutama, teman-teman dari Telkom Group, dan juga teman-teman dari BPKYPT dan juga Lemdik Dasmen, gitu, utamanya SMK yang telah berjerih payah mendedikasikan waktunya dan tenaganya, sehingga insya Allah pelatihan ini akan bisa kita laksanakan dengan sukses. Terima kasih, special thanks untuk panitia atas segala ikhtiarnya dan usahanya untuk bisa melakukan pelatihan ini dengan baik. Jadi ada catatan sedikit dari Pak Arsono, jadi laporannya harus lengkap begitu ya, di mana kita sudah berkontribusi terhadap program CSR Telkom gitu ya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas salah dan khilaf, dan bagi para peserta yang saya banggakan dan saya hormati, selamat menikmati program pelatihan ini yang akan kita gelar sama-sama. Ambil manfaat sebanyak mungkin dan berikan juga feedback kepada kami jika ada masukan, saran untuk perbaikan di masa depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa dari Yayasan Pendidikan Telkom telah kita saksikan bersama-sama. Untuk sambutan berikutnya yaitu dari Kepala Daerah Telkom Banjarbaru, kepada Bapak Ade Rahmani kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!
kami terbiasa ditelepon seperti itu. Mau pagi, mau sore, mau malam tetap pagi terus. Yang terhormat Wali Kota Banjarbaru Bapak Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarbaru. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Kemudian yang saya hormati Kepala SMK Telkom Banjarbaru Pak Eko. Izin buka masker. Izin lepas ya, ketinggian soalnya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, dapat berkumpul di acara yang luar biasa, pelatihan TK untuk disabilitas. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya sebenarnya agak terharu masuk ruangan ini karena dulu saya lulusan sini, saya lulus tahun 2004 Pak Wali. Jadi ketika masuk turun dari ke sini, bawaan itu berasa sekolah terus Pak. Apalagi lihat aula, dulu saya kelulusan di sini, jadi berasa mengulang memori yang lama. Jadi gini, terkait pelatihan TK untuk disabilitas, secara kita ketahui sekarang teknologi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita. Kalau dulu kita tahu namanya sandang, pangan, papan. Kalau sekarang sandang, pangan, internet. Makanya ketika kemarin ada info Telkom bantu support untuk kegiatan ini, wah saya sangat antusias. Apalagi saya lulusan sini, wah saya full support pokoknya. Apalagi terkait pelatihan ini kita sesuai dengan misi Telkom sebenarnya Pak. Jadi visi Telkom itu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Kemudian kita juga punya misi mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomi dan dapat diakses untuk seluruh masyarakat. Kami dari Telkom berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan teman-teman disabilitas. Jadi disabilitas itu bukan halangan untuk teman-teman berkiprah lebih baik, untuk berbuat lebih baik. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan mudah-mudahan ke depan acara seperti ini dapat terlaksana lagi dan kami di Telkom siap 100% full support. Demikian sedikit sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ade Rahmani atas sambutannya yang luar biasa. Baik, kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan Wali Kota Banjarbaru sekaligus membuka secara resmi pelatihan PIK untuk disabilitas. Kepada Bapak Haji M. Aditya Mukti Arifin SHMH, kami persilakan. Saya izin buka masker biar nggak kalah gagah sama Pak Ade tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang ulun hormati Kepala Kantor Daerah Telkom Banjarbaru Pak Ade Rahmani, juga alumnus SMK Telkom begitu. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah Telkom Banjarbaru Dr. Eko Suhartono. Dan yang saya banggakan dan hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Yang saya hormati komunitas Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, yang hadir dari Kabupaten Banjar,
dan Kota Banjarbaru, dan Bapak Ibu hadirin-hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara pelatihan TIK bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut jejak langkah beliau dari dahulu, sekarang ila yaumil kiamat nanti. Bapak dan Ibu hadirin-hadirat sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berjalan dengan sangat cepat. Teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penggunaan sekarang ini menjadi sangat penting seiring dengan tantangan globalisasi saat ini. Dalam kemajuan yang semakin canggih dan beragam fungsinya dari TIK ini, kita juga dituntut untuk dapat mengembangkan serta memanfaatkan teknologi untuk beradaptasi, bersosialisasi, termasuk juga untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi walaupun disabilitas tidak menutup kemungkinan atau kita tidak boleh membatasi mereka untuk mengembangkan diri dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, karena ini adalah kebutuhan dari tantangan globalisasi saat ini. Untuk itu kita sebagai bagian dari masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada, agar dapat memberikan aksesibel dengan nilai inklusi di lingkungan kita masing-masing. Melalui penerapan nilai inklusi, hambatan yang dialami oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas dapat dihilangkan, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Karena hambatan sebenarnya bukanlah terletak pada individu, namun hambatan untuk berpartisipasi sebenarnya berada pada lingkungan dan bagaimana sistem lingkungan tersebut dibuat. Bapak dan Ibu hadirin-hadirat sekalian yang berbahagia, saya sangat mendukung kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih kepada PT Telkom yang sudah melaksanakan CSR-nya untuk saling berbagi ilmu, berbagi keahlian kepada kita semua, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Banjarbaru, saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatifnya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan untuk saudara-saudara penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, karena yang mereka butuhkan sesungguhnya adalah kesempatan untuk mendapat pendidikan, baik bermasyarakat dan hak-hak lainnya seperti orang-orang pada umumnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan pelatihan TIK bagi penyandang disabilitas dengan ini resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua untuk mencapai keberhasilan dalam kebersamaan. Demikian, salah hilaf kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Aditya yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hafiz Ian. Kepada Bapak Hafiz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama menundukkan hati, merendahkan tangan, seraya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar, dan semoga kedepannya memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi bangsa negara ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa kulliya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah, Ya Rahman, wahai Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikanlah kami kekuatan petunjuk hidayah untuk selalu menadahkan tangan, untuk selalu berbuat taat kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami petunjuk, taufik dan hidayahmu untuk selalu berjalan dalam kebaikan. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun, berikanlah kasih-Mu dan berikanlah ampunan-Mu untuk kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Berikanlah kami jalan yang mudah dari segala kehidupan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami amalkan, dan ilmu yang bisa kami sebarkan untuk teman-teman kami dan untuk manusia sekalian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami mengikuti kegiatan disabilitas untuk TK, dan semoga dalam kegiatan ini kami bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan kemanfaatan kepada kami semua dan kepada teman-teman kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maha pengasih lagi maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa dua ibu bapa kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka panjang umur, dan bagi orang tua kami yang meninggal, berikanlah mereka tempat yang layak bagimu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashir an-nadhir as-sirajil munir bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hafiz. Kemudian untuk acara berikutnya adalah foto bersama.
tamu dan seluruh peserta dipersilakan maju ke atas panggung. Ulang, untuk tamu dipersilakan maju ke atas panggung. Ya, jadi Bapak pada ke Ini tamu dulu. Oke, 3, 2, 1. Ya baik, untuk sesi foto berikutnya peserta sama tamu bisa ya. Untuk kameramen mungkin bisa ke depan. Ya, berdiri sini. Sini sebagian sini. Sini sebagian sini. Oke, semua dari depan, dari belakang. 3, 2, 1. Oke.
Oke, untuk peserta makanannya bisa sambil dimakan ya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizky Rahman. Kepada Pak Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati makannya, sekalian saya akan menyampaikan materi sedikit mengenai pembuatan Gmail di HP Android kita masing-masing. Oke, jadi sebelum itu saya ingin tanyakan dulu, apakah dari peserta semua mempunyai Gmail? Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan Gmail di HP Android, khususnya di HP Android dan juga iOS. Yang pertama, waktu kita buka Gmail di HP Android kita akan melihat langsung di sini. Ini tampilan awal dari Gmail, aplikasi Gmail yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap keduanya adalah di tengah sini. Ini apabila email yang kita bikin itu masih belum ada atau kosong, jadi kita bikin alamat email baru di sebelah sini. Kemudian kalau sudah ditekan di sini, maka akan lanjut ke pemilihan email yang dibikin. Nah, jadi di sini email membuat menyediakan ada dari Google, ada dari Outlook, terus ada dari Yahoo, dan juga dari Office. Nah, untuk pilihan yang ini kita akan memilih yang paling sering kita gunakan, yaitu Gmail. Jadi Google di sebelah sini. Lanjut. Oke. Kalau kita sudah milih Google, sekarang kita akan lanjut ke tampilan login seperti ini. Nah, terus di tampilan login akun Google ini akan tampil nanti buat akun di pojok kiri bawah. Di situ waktu kita klik buat akun, maka akan muncul dua pilihan. Nah, pilihan yang pertama itu untuk diri sendiri, dan yang kedua itu untuk anak saya atau anak dari peserta. Nah, untuk pilihan ini kita akan pilih untuk diri sendiri.
Kemudian kalau sudah memilih, kita akan lanjut ke pembuatan nama depan dan nama belakang. Nah, ini diisikan sesuai dengan nama masing-masing. Setelah itu ada tombol lanjut. Nah, di depan sini nanti masukkan informasi dasarnya. Biasanya informasi yang diminta oleh Google itu adalah tanggal lahir, bulan dan tahunnya, beserta dengan jenis kelamin kita. Oke, lanjut. Sesudah kita bikin Gmail, kita akan melakukan pemilihan. Jadi alamat Gmailnya bisa disarankan oleh mereka langsung, ataupun kita pengen bikin email kita sendiri. Jadi di sini Google menyediakan pilihan yang direkomendasikan oleh mereka. Tapi untuk di sini kita akan pilih alamat Gmail yang buatan kita sendiri atau nama kita sendiri. Oke, terus kalau sudah masukkan di bagian sini, maka akan lanjut ke pembuatan password. Di sini passwordnya untuk sekarang Google meminta kita untuk memasukkan nggak cuma huruf aja, melainkan berupa angka dan juga simbol. Nah, ini lumayan agak sulit sekarang untuk password. Ini alasannya untuk Google membuat passwordnya agak rumit seperti ini untuk mempersulit para pencuri data untuk mengambil data password kita. Jadi kita disarankan oleh Google untuk membuat password berupa huruf, angka, dan juga simbol. Oke, lanjut. Oke. Terus tadi data semua sudah kita masukkan, terus email juga kita udah bikin. Sekarang di bagian terakhir kita akan masukkan penambahan nomor. Jadi ini hal yang cukup penting untuk kita pengguna smartphone di zaman sekarang. Jadi untuk pilihan saya akan ikut. Nah, di sini ya saya ikut. Jadi kalau kita milih ikut, yang berarti kita bersedia mengizinkan Google memakai nomor telepon kita. Oke. Terus ya terakhir, dan yang bagian terakhir, kalau kita sudah masukkan nomor telepon kita, maka akan muncul kolomnya info mengenai akun kita akan ditambahkan melalui email yang menandakan kolomnya email kita sudah berhasil dibuat. Terus untuk tambahan di sini, untuk di bagian sini bisa menambahkan email yang lama, atau mungkin di sini kalau lanjut aja bisa ditekan di bagian bawah saya ke Gmail, yang berarti kita sudah selesai membuat Gmail dan lanjut ke tampilan Gmail kita. Ini adalah tampilan Gmail di HP Android apabila sudah selesai mendaftar. Untuk tambahan, untuk verifikasi nomor telepon itu biasanya akan diminta kode oleh pihak Google. Nanti kode tersebut akan dimintakan oleh dari Google-nya, nanti kita masukkan sendiri Google-nya melalui SMS. Nanti SMS akan masuk dari kita, maka kita akan isinya nanti sesuai dengan SMS yang sudah kita kasih. Nah, itu aja untuk materi pembuatan Gmail yang baru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Rahman yang telah memberikan materi yang luar biasa dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tibalah kita di penghujung acara. Maaf. Ulun izin buka masker. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator kayaknya ada masalah. Oke, sudah. Oke. Jadi selamat pagi teman-teman. Mungkin semoga semangatnya masih pagi juga ya, sampai kayak waktu kita sekarang. Ya, jadi konten yang Ulun ingin share pada pagi hari ini itu adalah tentang konten kreator, jadi pembuatan konten. Jadi fokus kita pada hari ini, sebenarnya kan konten kreator itu banyak bidangnya. Ada pembuatan video, pembuatan foto, ya kan, untuk media sosial dan segala macam. Nah, fokus kita pada hari ini itu untuk pembuatan fotografi produk. Jadi kesannya itu supaya kita itu bisa jadi apa sih fungsi fotografi produk itu? Nah, fotografi produk itu sebenarnya adalah metode bagaimana kita mengambil gambar dari sebuah produk. Jadi kita misalkan ingin menjelaskan sebuah produk melalui penglihatan, ya kan, secara digital itu bisa melakukan dengan fotografi produk. Lalu apa sih yang mau kita jelaskan di fotografi produk? Itu kita menjelaskan tentang bentuk fisik dari produk itu. Ya, misalkan kita mau jualan tentang kue. Jadi kue itu kan berbentuk misalkan bentuk kotak kayak kue ulang tahun segala macam. Itu di fotografi produk itu bisa kita lebih jabarkan lagi supaya dibikin menarik mungkin agar yang melihat foto kita itu jadi wah, aku pengen beli kuenya nih. Jadi ibaratnya untuk menarik perhatian lah secara tidak langsung ya. Jadi itu bisa juga bentuk dan juga fungsi. Jadi misalkan kayak iklan tas, misalkan tas apa ya yang terkenal, tas Eiger mungkin. Ada kendala dulu. Jadi misalkan kita melihat tas Eiger ya, produk Eiger itu kan tas untuk petualang. Jadi mereka bisa menceritakan petualangan mereka ibaratnya dengan fotografi produk mereka itu. Jadi penggunaan fotografi produk ini luas sekali ya, dan sangat menarik lah untuk kita gali bersama-sama. Yang terakhir itu manfaat dari fotografi produk itu membuat produk terlihat menarik dan bisa laris terjual. Intinya semoga pendapatan kita dengan mengaplikasikan fotografi produk itu bisa menambah omset kita lah. Amin. Lancar berusaha, cuan. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita harus mengenali dulu nih, apa sih manfaat-manfaat dari fotografi produk. Kalau kita sekedar mengaplikasikan tapi nggak tahu manfaatnya kan juga agak gimana gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu lah tentang manfaatnya ya. Itu yang pertama, membangun reputasi bisnis. Kita kan sekarang sudah di zaman digital, di zaman online, di mana jualan itu kita cuma perlu ketukan jari, ya semua ada di smartphone. Jadi yang pertama kali dilihat oleh pembeli itu yang jelas adalah foto dari produk kita yang harus kita percantik ibaratnya. Kalau kata peribahasa itu kan
jangan simpulkan buku dari covernya, dari judulnya. Itu kalau di digital marketing, kalau di content creator itu sangat berkebalikan. Kita butuh sampul yang cantik untuk menarik perhatian dari pembeli. Ya. Jadi membangun reputasi bisnis itu fotografi produk bisa memperkenalkan kalau produk kita ini profesional, produk kita ini ibaratnya berbeda dari bisnis yang lainnya. Ya. Jadi kan di pasar itu kan pasti ada persaingan yang berat. Jadi untuk membedakan produk kita dengan produk yang lainnya, itu kita bisa menggunakan fotografi produk, ya, supaya lebih menonjol produk kita. Yang kedua itu menarik perhatian pembeli. Nah, jadi menurut artikel-artikel yang ada di tentang pembelian online itu 40% dari pengguna sosial media itu berkemungkinan besar untuk membagikan konten yang menurut dirasa mereka itu menarik. Jadi karena zaman sekarang lebih canggih, jadi untuk nge-share itu mudah. Jadi misalnya kita punya produk kue. Nah, karena fotografi kita menarik, produk kita menarik, jadi teman-teman kita di sekitar kita itu membagikan produk kita, dan itu marketing yang gratis. Ya. Marketing gratis itu poin yang kedua, menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, itu memikat lebih banyak pembeli. Ya, sekali lagi karena sekarang sudah di dunia digital, di dunia online, yang mana itu kita punya Shopee, punya Tokopedia, segala macam yang ibaratnya kalau pembelian online itu kan mudah. Kita banyak pesaing, kalau kita nggak ada keunggulan atau nggak bisa menarik perhatian pembeli, itu dirasa merugi lah, ibaratnya bukan merugi, kurang serp. Jadi kita harus bisa memikat pembeli secara keseluruhan. Ya, itu fungsinya fotografi produk. Diharapkan kita bisa mengaplikasikan fotografi produk supaya produk yang kita ingin sampaikan ke calon pembeli itu bisa tersampaikan secara visual, secara penglihatan. Yang keempat, dapat menyampaikan produk secara penglihatan. Nah, poin yang keempat ini sebenarnya kembali lagi ke digital. Kan ada Shopee nih. Kita kalau mau beli kan jelas nggak bisa melihat produknya secara langsung. Maksudnya tidak bisa merasakan, kita tidak bisa mungkin tidak bisa melihat produk tersebut secara langsung, apakah itu produknya ada kecacatan atau enggak. Itu kan kita hanya bisa mengira-ngira biasanya kalau online. Nah, dengan adanya fotografi produk itu diharapkan kita bisa menjelaskan secara foto, menjelaskan produk kita secara fotografi. Ya. Oke, itu untuk manfaat-manfaat dari fotografi produk. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau jenis-jenis fotografi produk ini sebenarnya bermacam-macam dan tergantung dari kreativitas kita sebagai pengusaha, pelaku usaha, sebagai pelaku usaha. Jadi apa saja jenis-jenis fotografi produk itu? Jadi ada ambilan layar putih atau berwarna, terus ada ambilan aksi atau gaya hidup, terus ada ambilan terperinci, dan terakhir yang ulun sampaikan itu adalah ambilan skala. Oke, langsung masuk ke latar putih. Nah, oke. Jadi fotografi produk ambilan latar putih itu ingin mengeliminasi mungkin distraksi yang mungkin kita bisa dapatkan kalau kita tidak mengaplikasikan fotografi produk. Jadi misalnya kita foto, kita taruh di meja, terus kan di meja ibaratnya banyak nih produk-produknya nih. Kalau kita barang foto aja, nanti malah terhambur ibaratnya yang di foto itu isiannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan latar putih atau berwarna, itu bisa ibaratnya memberikan kesan kalau kita ini profesional sebagai pengusaha. Kita ini benar-benar
ingin berusaha, ingin berjualan gitu, mengasih tahu kesan, memberikan kesan kepada pembeli. Jadi ibaratnya si pembeli, oh ini profesional juga nih yang bikin usaha nih, jadi ibaratnya memberikan kesan profesional. Iya. Latar berwarna juga, biar terlihat rapi, elegan, dan mungkin rapi, elegan, sama aja. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, ambilan aksi atau gaya hidup. Jadi apa sih ambilan aksi atau gaya hidup? Itu sebenarnya kita memberikan narasi atau cerita kepada suatu foto. Jadi suatu foto itu bisa menceritakan 1000 cerita katanya orang ya. Jadi misalkan ini produk suatu produk gunung atau baju-baju gunung untuk yang jelas kan untuk baju-baju yang seperti ke alam-alam itu kan harus kuat, harus kokoh. Ini bisa diceritakan melalui sebuah fotografi. Jadi misalkan yang foto pertama itu menceritakan si cowoknya tuh suka camping, si pelaku lelaki inilah dia suka camping, terus yang ceweknya juga suka camping, api unggun segala macam. Jadi bisa menceritakan sebuah aksi dimana atau gaya hidup. Terus di foto berikutnya ada Indomie, ya Indomie, produk Indomie. Jadi dengan adanya ambilan aksi atau gaya hidup ini diharapkan kita itu bisa menyampaikan cerita yang ingin kita sampaikan kepada si calon pembeli. Jadi kadang yang menjual itu bukan produknya, malah ceritanya. Ya, jadi misalkan si calon pembeli ini bisa mungkin, oh aku nih suka camping juga, aku suka makan Indomie juga. Jadi kayak ada hal yang mungkin bisa bisa disamakan. Nah, jadi kayak merasa, aku nih kayak gini juga sama yang jualan. Aku suka Indomie, aku suka camping segala macam. Itu biasanya bisa jadi nilai jual juga. Yang cerita-cerita begitu, ya. Itu untuk ambilan aksi atau gaya hidup. Selanjutnya, ini ambilan terperinci. Nah, kalau ambilan terperinci ini, misalkan kita mempunyai mempunyai produk yang mungkin kita ingin menunjukkan kalau bahannya ini bahan yang bagus, atau mungkin bahannya ini terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Itu bisa kita tonjolkan melalui ambilan terperinci. Atau mungkin misalkan kita mau jualan makanan, soto Banjar misalkan, atau tempat kandangan. Nah, kan biasanya ambilannya itu lebih dekat, lebih detail. Jadi kita bisa ibaratnya mengasih tahu ke pembeli, ini loh detail-detailnya, ini loh bahan-bahan yang kita gunakan saat memasak soto Banjar tersebut. Itu bisa kita menjelaskan melalui fotografi produk ambilan terperinci. Yang selanjutnya, nah kalau ambilan skala ini biasanya untuk mengasih tahu ke calon pembeli kalau produk kita nih ukurannya segini. Jadi kita ada bahan perbandingan ibaratnya. Jadi misalkan produk kita itu wadah cincin lah, kan wadah cincin ada yang besar, ada yang kecil-kecil gitu kan, wadah cincin. Nah, kita bisa menggunakan wadah cincin tersebut sebagai skala kalau memang wadah cincin yang kita jual itu ukurannya kecil. Jadi mungkin kita bisa gunakan barang yang identik, yang bisa ditemui secara umum, dan kita sandingkan di sebelah wadah cincin kita, misalkan begitu. Nah, jadi ibaratnya, soalnya kan kita sebagai pembeli, kita nggak bisa lihat produknya ini gimana, walaupun kita fotonya ambilan jauh atau ambilan dekat. Kalau misalkan barangnya itu nggak ada perbandingan, kita kan nggak ngerti sebagai pembeli ya. Kita nggak bisa mengerti kalau ternyata benda ini kecil segini gitu.
Nah, dan ambilan skala ini bisa membantu kita, membantu calon pembeli untuk memahami kalau produk kita itu mungkin lebih kecil atau lebih besar dari suatu barang. Makanya ambilan skala ini mungkin bisa membantu secara penglihatan lah pada calon pembeli tentang produk kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin kita akan laksanakan besok. Kita langsung praktek fotografi produk besok. Jadi apa yang harus kita siapkan itu sebenarnya simpel aja. Yang pertama, ruangan dengan pencahayaan bagus. Intinya kita mau fotografi produk itu tidak terkena cahaya matahari langsung. Karena kalau kita menggunakan cahaya matahari langsung, itu bisa merusak warna dari produk waktu difoto. Atau entah warnanya nanti kecerahan, atau mungkin warnanya terlihat agak menguning, itu bisa terjadi kalau kita menggunakan cahaya matahari langsung. Ini nanti semua persiapannya kita sediakan. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian kita langsung foto aja. Produknya juga sediakan. Yang kedua, isi penuh daya baterai smartphone sebelum sesi fotografi. Jadi kita menggunakan fotografi itu menggunakan smartphone. Jadi diharap besok itu smartphone kita itu tercharger 100% lah, atau mungkin 90% lah minimal. Supaya waktu melakukan sesi fotografi itu nggak ribet lagi charger handphone. Jadi diharapkan besok baterai smartphone-nya insya Allah penuh lah. Terus penggunaan tripod. Tripod itu alat bantu kamera seperti yang kita gunakan di sini. Di kamera ini, itu yang kakinya 3, itu namanya tripod. Nanti kita sediakan juga, Bapak Ibu. Terus latar belakang yang cocok, besok itu kita menggunakan mungkin latar belakang putih atau yang berwarna. Jadi kita sediakan bermacam-macam warnanya, nanti tinggal praktek aja. Nah, terus sudut pengambilan yang tepat. Sudut pengambilan itu sebenarnya dari depan, atau nggak perlu yang ribet-ribet. Kita besok belajar yang dari depan saja, yang handphone dan produk itu ibaratnya sejajar, jadi nggak ada distorsi secara lensa ya. Itu sudut pengambilan. Terus properti penunjang produk jika perlu. Jadi misalkan kita mau menceritakan produk melalui fotografi, menggunakan properti, itu bisa aja kita gunakan propertinya nanti waktu di sesi foto. Jadi kita mungkin belajar komposisi segala macam. Itu untuk besok persiapannya. Itu untuk persiapan fotografi kita. Jadi mungkin mungkin kita adakan sesi recap lagi lah dari awal untuk evaluasi ibaratnya. Jadi insya Allah setelah kita menyelesaikan workshop pada mungkin 4 hari ini, 4 minggu ini, kita bisa membuat konten yang menarik, yang bisa yang intinya berbeda dari pesaing usaha lainnya. Jadi misalnya kita mau berjualan, mungkin yang lebih simpel itu baju wanita muslimah, mungkin baju begitu. Mungkin. Nah, jadi kita mungkin diharapkan bisa kita aplikasikan ya untuk menambah nilai jualan kita. Amin. Supaya omsetnya tetap berjalan lancar. Gitu. Yang jelas kita ingin produk kita itu terlihat menarik dan terlihat
mungkin bisa laris terjual segala macam. Oke, lanjut Kari dengan manfaat-manfaatnya. Sekali lagi itu manfaat dari fotografi produk itu membangun reputasi bisnis. Jadi dengan mengaplikasikan fotografi produk itu bisa kita mengenalkan kepada calon pembeli kalau produk kita itu profesional atau produk kita itu berbeda dari pesaing lainnya. Ya, gitu. Terus yang kedua, menarik perhatian pembeli. Kita kan saingan banyak nih, kita cari alat pancing aja di Shopee itu kan pasti keluarnya banyak. Apa yang membedakan kita dengan pesaing usaha lainnya itu kan yang jelas di fotografi kita. Jadi untuk menarik perhatian para pembeli lah, untuk memikat lebih banyak pembeli. Jadi itu tadi sama kurang lebih poin kedua, kita intinya ingin memikat lagi lebih banyak pembeli dan ibaratnya diharapkan kita bisa menjalin hubungan yang jangka lama dengan calon pembeli. Terus lagi kita bisa mungkin dapat menyampaikan produk kita secara penglihatan. Jadi hanya dengan melihat foto makanan kita bisa mungkin menjelaskan ini loh cerita yang ingin kita jual, ini loh cerita yang ingin kita sampaikan ke calon pembeli. Oke, mari. Nah ini tadi ya, untuk contoh-contoh jenis-jenis fotografi produk yang akan kita laksanakan besok itu yang berlatar putih atau berwarna. Jadi kita akan sediakan satu produk, mungkin kita akan sediakan studio yang ala-ala aja yang mungkin bisa dilaksanakan di rumah. Jadi bisa mungkin insya Allah yang harapan yang keluar dari sini semua itu bisa mengaplikasikannya di rumah secara mandiri. Itu mari untuk latar putih. Nah ini contohnya untuk latar putih. Jadi kesannya itu memang terlihat rapi, terlihat profesional. Dengan mungkin dengan modal seadanya itu kita bisa memaksimalkan produk kita melalui fotografi produknya. Jadi bisa memang kelihatan di latar putihnya itu memang latar putih atau berwarna itu bisa menonjolkan sifat-sifat dari produk yang ingin kita jual. Jadi contohnya itu yang di foto di tengah, karena mungkin produknya itu identik dengan warna kuning, jadi mereka ibaratnya aku mau juga nih warnanya warna kuning yang mungkin bisa mendorong lagi usaha kita supaya lebih menarik lagi, lebih menawan lagi ibaratnya seperti itu. Terus ada lagi yang mungkin ketutupan itu yang latarnya biru pink. Nah itu produk kecantikan wanita ya, itu kosmetik segala macam. Nah itu kan warna ungu dan warna biru kan identik dengan ibaratnya warna-warna yang halus, warna-warna lembut. Jadi identik, jadi ibaratnya warna dan produknya itu berkesinambungan, saling mendukung satu sama lain. Nah untuk aksi atau gaya hidup itu biasanya ingin menceritakan sesuatu, ya, Richard. Ya, ingin menceritakan sesuatu. Jadi misalkan kita mau ada sesuatu cerita yang ingin kita ceritakan, produk kita itu bisa kita menggunakan ambilan aksi atau gaya hidup. Jadi yang selanjutnya itu ada ambilan detail ya. Nah, ambilan terperinci atau ambilan detail itu misalkan kita mau
menceritakan kalau produk bahan kita ini ada apa ya, ada fitur-fitur tambahan lah. Atau misalkan bahannya itu kuat, bahannya itu fresh, kan kayak misalkan contohnya yang makanan kayak contoh makanan di sebelah kanan, kan itu bisa terlihat bahan-bahannya itu fresh, terlihat segar. Jadi kita sebagai calon pembeli itu memang tergiur untuk membeli, untuk memakan. Itu untuk ambilan terperinci. Terus ada ambilan skala yang mana menjelaskan skalanya si produk. Nah, jadi ada perbandingan, misalkan di kiri kanannya itu barang yang sering ditemui oleh pembeli. Jadi sebagai bahan perbandingan. Ya, jadi misalkan di sebelah kiri kan ada pisau kecil tuh yang mau dijual oleh si usahanya, misalkan. Jadi dengan kita taruh barang-barang yang mungkin ada cobek, ada piring segala macam, itu bisa memberikan perbandingan langsung kepada si calon pembeli kalau memang pisau yang kita tawarkan ini kecil segini. Nah, itu yang diambilan skala. Ini untuk persiapan fotografi produk. Mungkin Ulun mau menjelaskan yang di slide berikutnya aja, yang apa yang harus kita lakukan waktu untuk besok. Ini nanti dijelaskan juga. Oke, mungkin sampai sini aja dulu materi yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kembali lagi, ini yang harus kita persiapkan untuk besok. Semua sudah disediakan kecuali baterai smartphone. Jadi kan insya Allah Bapak teman-teman sekalian sudah mempunyai smartphone semua. Jadi bisa kita langsung praktekkan untuk besok. Untuk tripod, untuk latar belakang itu sudah kita sediakan. Ini sudah kita sediakan untuk besok. Jadi tinggal datang aja, kita udah sediakan. Tenang aja Bapak Ibu teman-teman. Untuk ruangan pencahayaan bagus itu insya Allah di dalam sini juga udah bisa lah, udah cukup bagus. Karena nggak langsung terkena cahaya matahari langsung. Terus untuk latar belakang insya Allah kita sediakan besok. Untuk sudut pengambilan kita bantu jelaskan untuk besok. Itu untuk persiapan kita besok. Nanti mungkin ulun share lah untuk persiapannya ini di grup. Jadi gak kaget lah untuk besok. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau ada yang hal kurang dipahami? Jadi untuk besok kita fotografi produknya nggak kaget lah ibaratnya. Ada pertanyaan bisa aja langsung. Contoh, misalnya saya mau foto begini. Untuk cara menyusunnya bagaimana? Bagaimana cara menyusun benda yang banyak? Benda banyak. Misalnya ada putih, ada hitam tadi contohnya. Oke, untuk benda yang banyak itu nanti kita bisa mempelajari di besok hari, Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk pengambilan yang banyak itu nanti bisa besok kita pelajari Bapak Ibu. Itu ada di materi pada besok. Jadi ibaratnya kita akan ungkap lagi secara detail untuk masalah produk yang banyak, yang beragam lah ibaratnya. Itu
itu pada besok hari. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin? Oh ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Jadi dia itu pedagang es buah. Pedagang es buah. Ya, nanti mau belajar untuk foto es buah bagaimana gitu ya. Ya. Boleh di awalnya dia fotonya begini. Tunggu. Nah, dia awalnya fotonya begitu. Nanti boleh dibantu mungkin. Ya. Mungkin bisa jadi PR untuk besok juga ya. Mau boleh dibawa atau gimana? Ya. Kalau bisa bawa bahan-bahannya juga biar kita jelaskan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Misalnya saya tuh jualan foto, tapi bagaimana supaya tidak terlihat biasa, jadi bisa lebih terlihat bagus. Dia kan foto biasa, pakai foto HP aja boleh atau tidak? Biasanya kalau dia foto terlihatnya biasa aja. Bagaimana untuk bagus gitu? Ya. Boleh nggak pakai HP biasa untuk membuat foto itu jadi bagus? Ya. Kalau mau, jadi sebenarnya konten creator itu ada dua ya. Ada fotografinya di ulun, ada di editingnya. Jadi di wadah ulun itu ibaratnya menyiapkan bahan-bahannya, menyiapkan fotografinya. Nanti di kontennya Bapak Riki itu nanti editingnya. Jadi segala macam prinsip desain segala macam itu yang ibaratnya gabungan kedua materi itu mungkin akan membuat foto kita lebih menarik. Jadi ada editingnya juga. Ya. Dia jualan nugget, tiba-tiba masukin di dalam kotak. Nah, dia tuh nggak bisa untuk mengirimnya. Nah, dia mau belajar tentang Shopee-nya. Mau di Shopee-nya? Iya. Nah, untuk di Shopee-nya nanti itu di materi Bapak. Untuk masalah penjualan, nanti kita kenalkan namanya toko.ly. Itu ibaratnya jualan kayak Shopee, cuman gratis. Lebih simpel lagi. Itu nanti ada di materi Bapak Rahman yang pertama muncul. Ada lagi kan yang ingin ditanyakan?
Yang pertama-tama saya membuat es buah. Saya bawa ke sini, saya jual. Alhamdulillah saya sudah dapat untung banyak dari situ. Tapi awalnya orang-orang tuh kosong, orang-orang tidak ada yang beli gitu. Saya sendiri buat, terus saya foto-foto, terus saya masukin status di WA. Terus orang lihat baru mau jual, baru mau datang. Alhamdulillah. Oh, sekarang sudah ramai. Ya, alhamdulillah. Oh, cerita aja. Alhamdulillah. Nah, itu juga mungkin yang diceritakan bapaknya itu mungkin salah satu manfaat dari fotografi produk juga ini. Nah, bapaknya ya semenjak di share di WhatsApp itu jadi omsetnya penjualannya lebih meningkat daripada sebelumnya. Itu salah satu manfaat yang kita jelaskan tadi ini, Bapak Ibu. Ada lagi kan yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, perkenalkan semuanya, saya punya Instagram ALSAS.id untuk jual foto, membuat foto dan diposting di website tersebut. Saya sebarkan dan saya jual. Ya, ada, alhamdulillah dia dapat uang dari situ katanya. Pernah 5 orang. Oh, 5 orang mau beli, 5 orang mau beli foto dia katanya. Ini seperti ini nih contohnya. Oh, Instagram benar, as.sta. Oh, jadi kamu dia foto produk terus dia jual ke salah satu brand mungkin ya. Itu tadi. Jadi mungkin dari salah satu peserta kita ada yang udah langsung praktek, langsung jualan, ibaratnya langsung mendapatkan uang lah, cuan. Gitu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah dengan selesainya workshop kita ini kita bisa mengaplikasikan dari ketiganya, dari fotografi, dari editing hingga penjualan, Bapak Ibu semuanya. Jadi tenang aja, itu semua dalam materinya sudah. Ada yang terakhir untuk ada yang ditanyakan? Kembali semua teman. Kalau tidak ada ditanyakan mungkin kita ya, untuk yang tadi bertanya kita dapat bisa 2 orang yang bertanya pertama kali ini dapat tisisan dari Telkomsel ini berupa apa? Jadi berupa titisan berupa Kano pada? Ketutup. Yuk.
Jadi semoga acara besok itu berlangsung dengan lancar. Kita langsung praktek besok nih Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian untuk materi ulun pada hari ini. Semoga kita sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki lah untuk berusaha. Selalu ada semangat untuk berusaha. Jadi ulun akhiri materi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mungkin telah terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lalui kegiatan hari ini dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan, pemateri, dan peserta yang telah hadir di acara pelatihan TIK untuk disabilitas. Sebelum undur diri, kami sampaikan untuk agenda di hari selanjutnya adalah materi untuk praktik konten kreator dan materi digital marketing pada jam 8.30 WITA. Akhir kata, kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas salah dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk peserta mohon